Oke, kita akan belajar tentang implementasi dari IRD ya. Jadi kita akan membuat rancangan IRD itu menjadi sebuah bentuk rancangan logikalnya ya. Kita akan belajar secara keseluruhan ini ya, transformasi dari entitas, kemudian relasinya, dan ada spesial kasus ya. Terus kita ada bikin coding dan tipe data dari tabel. Oke, pertama dari sebuah IRD ya, entitas relasi diagram, semua entitas itu akan menjadi tabel dan biasanya tabel master. Contoh adalah mahasiswa, dosen, mata kuliah dan lain-lainnya ya. Dari sini menjadi tabel mahasiswa. Di sini ada NIM yang sesuai menjadi primary key-nya, nama dan seterusnya. Ini gampang ya. Oke, yang kedua, kita melihat ada entitas, dan relasi. Kemudian kita lihat derajatnya. Oh, satu ke satu. Ya. Kalau satu ke satu, di relasi ini tidak akan menjadi tabel. Ya, dia akan ikut ke sana atau kemari, ya, ke kanan atau ke kirinya. Oke, kita lihat, ini jadi tabel dosen, kode dosen, nama alamat, jurusan jadi tabel, kode jurusan, nama jurusan. Nah, di sini ada terbawa primary key-nya, kode jurusan dan kode dosen, ya. Nah, kita lihat caranya sebenarnya dengan derajat relasi minimum, ya. Contoh adalah satu dosen harus mengepalai satu jurusan kah? Jawabannya tidak, maka di sini jawabnya 0, ya. Satu jurusan harus dikepalai oleh satu dosen? Ya, jawabnya iya. Maka mengepala ini lebih ke arah ke jurusan. Akan terbawa sini kode dosen dan kode jurusan. Tapi karena ini dan ini sama, ini dicoret. Ya, jadi kode jurusan, nama jurusan, dosennya siapa. Kedua adalah dengan cara isi langsung. Ya. Contoh kode dosen 01, 02, 03. Ya. Di sini akan ada TI 1, STEMIC ya, contoh 2 dan 3. Di sini ada Bu Nur, ya, saya Budi, sama Pak Supri, ya. Nah, di sini ada SI, TI, dan SIA. Ya. Kita lihat di sini, ya, kode dosennya. Kalau misalkan di sini kasih jurusan, maka di sini Bu Nur, oh dia mengepalai SI dan dia mengepalai TI. Nah, bingung kan ya. Terus yang kedua, saya tidak mengepalai Pak Supri. Dia mulai 3. Di sini ada kosong, kosong, dan dosen lainnya akan kosong. Ya. Sekarang kita taruh sini. Bu Nur. Oh, di sini Bu Nur 01. Di sini Bu Nur juga. Di sini Pak Supri. Nggak ada nilai 0. Ya. Jadi lebih ke arah ke jurusan. Menghindari nilai-nilai yang kosong. Ini kalau ditaruh di sini jurusannya. Ya. Oke, yang kedua. Kita ini udah bisa gampang. Dosen jadi tabel. Kuliah jadi tabel. Kode mata kuliah, nama SKS semester. Ya, sampai sini. Nah, mengajar mata kuliah, satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Nah, ini selalu ke arah banyak. Ya, jadi ini ke bawah kode dosennya kemari, kode kuliah kemari. Di sini ada atribut waktu dan tempat, akan ke bawah semua. Kode dosen, tempat, waktu. Di sini sebenarnya ada satu lagi kode kuliah. Ya, tapi karena ini dan ini sama, maka ini dicoret. Nanti tabelnya ada 2, jadinya 1 tabel dosen, 2 tabel kuliah dengan kolom-kolom seperti ini. Selanjutnya ya, banyak ke banyak. Nah, ini yang paling sering muncul ya. Relasinya akan menjadi sebuah tabel sendiri ya. Mahasiswa menjadi mahasiswa, kuliah menjadi kuliah. Nah, mempelajari menjadi tabel sendiri yang isinya NIM, kode kuliah, dan nilai ya. Di sini NIM ke bawah dari sini, kode kuliah dari sini, dan dia punya atribut sendiri nilai. Ini akan menjadi 3 tabel ya, mahasiswa, tabel nilai, dan 2 tabel, 3 tabel kuliah. Ini tabel master, ini bisa tabel transaksi ya. Contoh yang lain misalkan di penjualan retail ya, kasir menjual produk. Satu kasir menjual banyak produk, satu produk dijual banyak kasir ya. Kasir ini akan menjadi tabel kasir sendiri. Ini akan menjadi produk sendiri. Nah, di sini akan menjadi tabel transaksi yang biasanya ada tanggal, kode kasir, kode barang,
jumlahnya segala macam dan seterusnya. Ini tabel penjualannya, semacam itu. Oke, lanjut. Nah, kalau entitas lemah, entitas juga jadi sebuah tabel ya. Mahasiswa jadi tabel ya. Orang tua walaupun ini menjadi tabel juga ya. Karena ini satu ke satu ya. Maka yang terbawa adalah mahasiswa NIM-nya ke sini. Ini ke sini. NIM-nya terbawa ke tabel entitas lemahnya. Ya, ini kan N. Ya, kalau ini ke satu ya. Lebih ke arah entitas lemah. Kalau spesialisasi ya ini jarang terjadi sih ya. Jadi misalkan gini, kita punya satu entitas namanya tabel entitas dosen. Ternyata dosen itu ada dua ya. Satu dosen yang pegawai plus pegawai jadi di sini full time di kampus. Ada lagi yang kayak dia bekerja di tempat lain ya. Contohnya saya bekerja di tempat lain, Bu Nur adalah dosen staff di sini ya. Oke. Nah, pas kita ngisi, itu ada banyak yang kosong dan banyak kolom-kolom yang akan jadi kosong. Contoh ya, dosen, nama dosen, alamat dosen. Oke, dosen tetap dia punya NIK, punya pangkat, punya tanggal masuk. Tapi dosen yang bekerja di tempat lain, dia punya nama kantor tempat lainnya, alamat kantor, dan seterusnya. Nanti contoh di sini Bu Nur, kan diisi Bu Nur, ini ada isinya. Untuk tetap dia isi, tapi untuk alamat kantor kosong. Contoh saya, Budi, ya, ini masih sama. Ini kosong, ini isi. Begitu juga ada yang kosong-kosong isi. Maka akhirnya, kenapa kita nggak bikin dua aja ya? Pertama dosennya ini, ya. Yang kedua adalah dosen tetap, sorry tidak tetapnya, dan ini dosen tetapnya, ya. Kode dosennya akan kebawa di sini. Kode dosennya akan di bawah sini. Ya, kode dosen, di sini ada kode dosen. Jadi contoh Bu Nur, 1. Di sini kode dosennya Bu Nur 1. Nick-nya ada isinya, angkat ada isi, tanggal masuk. Ya. Di sini nggak ada Bu Nur, di sini adanya saya. Dia keisi. Menghilangi data-data kosong ya, semacam itu. Ini spesialisasi. Jadi tadinya satu entitas dipecah jadi dua. Kebalikannya, ada generalisasi ya. Contoh, tadi kita punya pertama punya entitas ya, mahasiswa S1 dan mahasiswa D3. Semuanya sama ya, semuanya sama, ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Loh ini kok struktur tabelnya sama ya, kalau digabung gimana ya. Akhirnya digabung NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ditambahkan untuk dia membedakan antara mahasiswanya S1 dan D3 dengan tanda program studi. Yang terakhir, ini sekedar teori aja sih ya, mungkin kalian akan nemuin juga ya, ada mahasiswa mempelajari mata kuliah ya. Nah, di sini kan entitas, relasi, entitas. Biasanya di sini ada entitas lagi gitu ya. Entitas ketemu relasi. Ada kemungkinan ini ketemunya relasi. Relasi ketemu relasi. Nah, loh ya. Ini sebenarnya katanya nggak boleh. Tapi karena ada kejadian maka disebut namanya agregasi dengan tanda kotak seperti ini. Ya. Jadi contoh, dia mempelajari mata kuliah ya. Tapi kalau mata kuliahnya praktikum, dia akan ada kelas praktikumnya, labnya berapa, dan seterusnya. Ya. Untuk beberapa mata kuliah aja. Ya kan? Makanya ketemu relasi ini. Ya. Hasilnya adalah mahasiswa, mata kuliah, dan praktikum. Ini jadi tabel. Ya. Dan ini juga jadi tabel. Ya, ini tandanya kotak aja. Oke. Saya rasa untuk implementasi cukup sampai di sini. Nanti kita akan coba saya kasih tugas untuk latihan UTS-nya. Terima kasih.